Dan qadha qadar itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Misalnya Bapak ini, sekarang, kondisi sekarang, Bapak punya istri, Ibu punya suami, itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang terbaik. Enggak boleh disesali itu. Nyesel lah gua punya bini ini, bikin repot aja tiap hari. Ada nggak Pak yang pernah nyesel sama istri Pak? Pak, mana orangnya Pak? Nyesel. Udah kadung gua nikahi, nyesel. Nyesel udah punya anak 2 baru nyesel. Nah, semua yang Allah tetapkan dan tentukan itu yang terbaik. Itulah istri Bapak yang terbaik. Jangan mikirin bininya orang. Oh, dulu seandainya saya nikah dengan yang itu, mungkin nasibnya beda kali ya. Wah, tambah parah kali. Ya, semua ketetapan dan ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, aktivitas kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pilar agama, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ini terdapat dalam salah satu hadis sahih populer dengan hadis Jibril. Mengapa populer dengan hadis Jibril? Karena memang satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dengan menyerupai manusia langsung menempelkan kakinya dengan kaki Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammadu, akhbirni anil islami. Akhbirni, berilah kabar kepadaku, pertama anil imani, tentang iman. Yang nomor 2, akhbirni anil islami. Yang nomor 3, akhbirni anil ihsani. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nampaknya dari jawaban Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab dengan kalimat yang praktis. Kalau dunia akademik itu membuat
definisi biasanya kadang-kadang malah susah dihafal. Kalau ditanya apa itu Islam, sebuah keyakinan, jalan hidup, susah dihafal. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan, yaitu dengan sesuatu yang praktis. Ketika ditanya apa itu iman, Rasulullah SAW menjawab, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Rasulullah menjawab, iman itu yang penting kalian itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya pada kitab Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qadha dan qadarnya Allah. Itu praktis sekali. Itu sebabnya ulama kita menyebut dengan rangkaian rukun iman. Walaupun keimanan itu ada yang pokok, ada yang cabang. Kalau yang cabang banyak sekali. Yang cabang misalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling bawah, cabang dari keimanan yang paling bawah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan, mungkin duri atau pecahan kaca yang bisa membahayakan untuk kita semua. Jadi keimanan itu dijelaskan oleh Rasulullah, kalian itu percaya kepada Allah. Tentu tidak hanya sebuah kepercayaan, tapi ulama membuat sebuah rumusan, yaitu adanya keyakinan dalam hati kita. Yang nomor dua adalah iqrar dengan lisan kita, itu minimal. Akan lebih sempurna yaitu dibarengi dengan perbuatan kita. Itu sebabnya kalau ada orang hanya sekedar yakin saja, belum dilisankan, atau sebaliknya lisan saja belum diyakini dalam hati, maka dianggap belum memenuhi persyaratan. Walaupun di kalangan ulama-ulama tauhid terjadi perbedaan. Misalnya perbedaan tentang paman Rasulullah SAW, Abi Thalib. Abi Thalib itu secara umum ulama mengatakan Abi Thalib ini paman Rasulullah sampai akhir hayatnya belum memeluk Islam secara zahir, walaupun secara batin hati meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu yang benar. Bahkan Abi Thalib melindungi. Tetapi ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan Abi Thalib, ya, karena dianggap belum mengikrarkan secara lisan, dianggap belum Islam. Tetapi sebagian ulama yang lain, Abi Thalib dinyatakan sebagai seorang yang punya keyakinan, ya, walaupun belum diikrarkan.
Ini terjadi perdebatan ulama. Jadi yang penting 6 hal itu harus kita yakini. Ini yang pokok. Adapun yang lain-lain itu cabang-cabangnya. Kita harus percaya kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab Allah. Minimal kita menghafal Rasul yang wajib kita ketahui. Berapa Pak? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25 Nabi. Lalu kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui. Dari mulai kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Lalu kita percaya kepada hari kiamat. Lalu kita percaya kepada qadha dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini atau yang belum kita lakukan ini, semuanya adalah tidak lepas dari qadha dan qadarnya Allah. Qadha artinya ketentuan, qadar artinya ketetapan. Jadi semuanya sudah ditentukan dan ditetapkan. Bahkan qadar itu maknanya salah satunya adalah takaran. Mengapa disebut takaran? Karena Allah menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan hidup kita ini sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Kayak kita ini, takarannya misalnya ya rezekinya sekian, mobilnya naiknya mereknya inilah ya, yang umum berkeluarga. Itu takarannya. Kadang-kadang kita ini suka ngeluh atau iri atau kepingin seperti teman kita yang memang takarannya lebih besar, Pak. Enak ya kalau pulang kampung itu naik Alphard misalnya, padahal dia naik Avanza saja. Satu saat dipinjemin temennya, pingin pulang kampung naik Alphard. Begitu pulang kampung nggak bisa balik lagi karena memang bukan takarannya. Buat beli bensin itu nggak cukup. Kamu takarannya sekian tapi keinginannya, nah ini banyak sekali orang yang tidak sesuai dengan takarannya ya, keinginannya besar tapi takarannya kecil. Dan qadha qadar itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Misalnya Bapak ini sekarang, kondisi sekarang, Bapak punya istri, Ibu punya suami, itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang terbaik. Enggak boleh disesali itu. Nyesel lah gua punya bini ini, bikin repot aja tiap hari. Ada nggak Pak yang pernah nyesel sama istri Pak? Pak, mana orangnya Pak? Nyesel. Udah kadung gua nikahin, nyesel. Nyesel udah punya anak 2 baru nyesel. Nah, semua yang Allah tetapkan dan tentukan itu yang terbaik. Itulah istri Bapak yang terbaik. Jangan mikirin bininya orang. Oh, dulu seandainya saya nikah dengan yang itu, mungkin nasibnya beda kali ya. Wah, tambah parah kali. Nah, semua ketetapan dan ketentuan Allah itu yang terbaik. Nah, yang nomor 2 adalah al-Islam. Ketika Rasulullah ditanya akhbirni anil Islam, Rasulullah juga menjawab secara praktis. Islam itu yang penting kamu antasyhada alla ilaha illallah. Kamu syahadah, kamu mengerjakan sholat, kamu bayar zakat, kamu puasa Ramadan, kamu menunaikan ibadah haji. Itu Islam. Praktis aja. Enggak susah-susah. Agama itu praktis. Ini orang cendekiawan sekarang ini kadang-kadang melakukan pengetahuan, pemahaman agama yang jelimet-jelimet, dipraktekkan juga enggak. Katanya kalau intelek itu sesuatu yang
yang apa? Yang sulit dipahami oleh orang lain. Padahal tugas Nabi itu ya menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sama dengan tugas ulama menjelaskan sesuatu ya terkait dengan agama yang tadinya sulit menjadi mudah. Kalau orang kampus itu kadang-kadang malah sebaliknya, sesuatu yang mudah dibuat sulit. Bahkan ada semboyan, kalau masih dipermudah, kalau masih dipersulit, kenapa ya, di kantor kadang-kadang begitu tuh. Kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, agama itu sebetulnya mudah, jangan dipersulit. Mau apa saja dalam kondisi apapun orang mengamalkan agama itu ada solusinya. Dalam keadaan sakit ada solusinya, ya. Dalam keadaan apapun diberikan solusi. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ad-dinu yusr, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Beragama itu gampang saja. Ya. Jangan menjadi beban. Walaupun agama itu bagian daripada beban. Beban itu namanya taklif. Orang yang dibebani namanya mukallaf. Tapi beban itu terukur. Sama dengan mobil itu. Mobil itu diciptakan untuk membawa sebuah beban. Bebannya seperti apa? Terukur. Nggak boleh terlalu memberatkan. Sama dengan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah memang diberikan beban, tapi bebannya terukur. Kenapa harus dikasih beban? Supaya tertib, supaya baik, untuk menguji ketakwaan. Kalau orang nggak dikasih beban, nggak dikasih kewajiban sholat, puasa, nggak karu-karuan kita ini, Pak. Nggak terukur, hidupnya sembarangan karena nggak dikasih beban. Sama dengan kita bekerja di kantor, ada beban kerja yang harus kita lakukan. Masa PNS, ASN tidak dikasih beban, ya pergi-pergi terus nanti. Nah, demikian pula beragama, ada beban. Bebannya itu namanya at-taklif. Orang yang dibebani namanya mukallaf. Nah, kenapa kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji? Itu beban yang terukur, standar namanya. Kalau Anda Islam, ini loh bebannya, terukur. Tidak membuat seseorang itu menjadi repot, berat, nggak ada. Nah, yang nomor 3 adalah al-ihsan. Akhbirni anil ihsan. Apa kata Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalian semua beribadah menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, seandainya engkau tidak melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat kalian. Apa artinya? Kita dituntut untuk berbuat baik, tidak sembarang baik. Ihsan itu grade-nya kebaikan di atas rata-rata, itu ihsan. Bukan kebaikan standar. Jadi kalau orang beragama itu memang dilatih agar menjadi orang yang baik di atas rata-rata kebaikan. Dan kata ihsan itu banyak digunakan dalam Al-Quran. Misalnya wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita itu harus berbuat baik. Seperti apa? Di atas rata-rata. Jangan sampai kita berbuat kebaikan kepada orang tua kita disamakan dengan
tetangga atau teman. Mau ngasih hadiah orang tua kok sama dengan teman, mestinya harus lebih baik. Bahkan Al-Quran menggunakan kalimat wabil walidaini. Ini dalam dunia pesantren, harfu jarrin berupa huruf ba itu faedahnya lil ilsaq. Lil ilsaq itu langsung, nempel langsung. Jadi kalau berbuat kebaikan kepada orang tua itu dianjurkan langsung, walaupun bapak duitnya banyak, jangan nyuruh orang kalau bisa. Kita kan masih punya orang tua misalnya, urus sendiri, jangan pakai orang lain. Itu kebaikan namanya di atas rata-rata. Nah, Nabi mendefinisikan engkau beribadah menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maknanya? Kalau kita ini seakan-akan melihat Allah, seakan-akan Allah itu betul-betul dekat ada di hadapan kita, pasti kita beribadah secara baik. Sama dengan bapak-bapak ini, kerja di kantor lalu bosnya ada di depan, kira-kira kerjaannya bagus apa jelek? Wah, kalau bos kita nongkrongin di depan, kita kerjain lah, nggak ada main-main HP, nggak ada yang ngobrol. Karena apa? Bosnya ada di depan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Artinya apa? Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Mungkin bos kita pergi, tapi mata-matanya banyak, CCTV-nya ada, inspektorat ada, pengawas ada. Jangan macam-macam kalian bekerja. Wah, orang yang merasa dalam pengawasan Allah itu disebut ihsan. Itu sebabnya dalam dunia tasawuf, ya, ihsan itu dengan bahasa lain adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Seorang hamba selalu dalam pengawasan Allah. Dari kalimat raqabah yuraqibu muraqabatan, pengawasan. Maka ada malaikat raqib. Kenapa disebut malaikat raqib? Karena tugasnya ngawasi. Jadi muraqabah itu kira-kira inspektorat lah, lembaga inspektorat. Nah, raqibnya itu inspektornya itu. Jadi inspektor malaikat, nggak ada yang salah itu. Kalau A ya, A, B ya. Kalau inspektor kita, inspektorat kita masih ditawar-tawar bisa itu. Supaya baik laporan ke atas, dibikin baik. Tapi kalau malaikat raqib nanti diperlihatkan kita di hari kiamat, ini laporan kerjaan kamu begini, nggak ada yang menyimpang satupun. Nah, insya Allah kalau kita ini jaga baik-baik, insya Allah iman kita kuat, Islam kita mantap, perilaku kita hebat. Sekali lagi saya ingin meyakinkan, kita tidak cukup hanya modal iman dan Islam, tapi harus ada ihsan. Ihsan itu dalam wujud perilaku. Kalau sekarang etik lah. Apa artinya ngomong banyak, ya kan? Konsep mulu-mulu. Kalau enggak beretika, maka beretika itu salah satu prinsip dalam beragama, termasuk prinsip dalam bernegara, berbangsa, dan berperilaku di masyarakat, di kantor kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.